Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila. Kali ini kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Sila pertama dan sila kedua. Sila pertama yang berbunyi, sila ke-1 yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai-nilai. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung nilai-nilai yang harus kita amalkan. Pertama, yaitu mengandung nilai ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, sila pertama. Ketika kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, kemudian birrul walidain, menolong sesama, membantu sesama, berarti kita sudah mencerminkan, mengamalkan nilai Pancasila. Begitu juga ketika kita meninggalkan larangan-larangan yang ada dalam agama kita. Larangan-larangan yang ada di dalam agama kita. Seperti tidak taat kepada Allah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Sudah kaya tetapi tidak haji. Suka mengganggu orang, membunuh, mencuri. Semua kejahatan-kejahatan yang dilarang di dalam agama, ketika itu dilakukan berarti dia meninggalkan, dia berarti tidak menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa itu artinya, Esa itu artinya tunggal. Esa itu artinya tunggal, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ahad itu artinya Esa. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Esa itu artinya tunggal. Sekarang nilai Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang kedua dari sila pertama, yaitu toleransi dan menghormati kepada agama atau kepercayaan orang lain. Kita diperintahkan untuk bertoleransi, menghargai, menghormati kepercayaan dan agama orang lain. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai seorang muslim diajarkan untuk lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Silahkan kita biarkan, kita tidak boleh mengusik ketika orang lain yang beragama lain sedang beribadah. Biarkan mereka beribadah dengan tenang. Biarkan mereka beribadah dengan leluasa. Jangan kita ganggu atau jangan kita usik. Apalagi kita merusak tempat ibadah orang lain. Yang kemudian kita juga harus menghormati kepada mereka, pemeluk agama mereka. Jangan sampai kita saling menghina atau mengolok-olok agama mereka. Nilai yang ketiga adalah kerukunan. Kerukunan ini akan terwujud ketika kita saling menghargai, saling menghormati, tenggang rasa satu sama lain. Maka ketika kita menghormati, saling menghargai antar pemeluk agama, antar sesama pemeluk agama, maka kerukunan akan terwujud. Menghormati orang lain itu merupakan tindakan
yang mengandung nilai-nilai dari Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kerukunan itu sangat penting, sangat dibutuhkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita rukun, negara kita rukun, maka negara akan aman. Ketika negara aman, maka segala sesuatu akan bisa kita buat. Kita belajar dengan tenang, membangun dengan tenang, dan bekerja dengan tenang, serta kehidupan sehari-hari pun tenang. Demikian yang terkandung dari nilai-nilai Pancasila, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung nilai takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, toleransi dan menghormati pemeluk agama lain, dan menjaga kerukunan sesama atau antar umat beragama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung nilai-nilai pertama, persamaan derajat, kedua, menghargai hak asasi manusia, ketiga, solidaritas antar sesama manusia, yang keempat adalah perdamaian. Nilai yang pertama adalah persamaan derajat. Kita sebagai manusia memiliki derajat yang sama di antara manusia. Mau kulit putih, kulit coklat, kulit hitam, dan sebagainya, memiliki derajat yang sama di antara kita sesama manusia. Derajat kita akan lebih baik di sisi Tuhan, sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tingkat ketakwaan. Semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah, maka derajat kita di hadapan Allah semakin tinggi, semakin baik. Tetapi sesama manusia kita sama, memiliki derajat yang sama sebagai sesama manusia. Yang kedua, menghargai hak asasi. Kita diperintahkan untuk menghargai sesama manusia tanpa memandang suku, memandang ras kulit, memandang agama, dan sebagainya. Kita diperintahkan untuk senantiasa menghargai hak asasi manusia. Apa hak asasi manusia? Hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Kita mesti tenggang rasa peduli dengan sesama. Apabila kita punya tetangga sedang kesulitan, maka kita diperintahkan seharusnya untuk menolong tanpa memandang latar belakang, agama, suku, ras, dan sebagainya. Ketika teman kita sedang terkena musibah, apapun sukunya, apapun bangsanya, maka mesti kita tenggang rasa, mesti kita solidaritas, kemudian berusaha untuk menolong dengan kemampuan kita seadanya. Yang keempat adalah perdamaian. Di dalam sila kedua itu mengandung nilai perdamaian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perdamaian ini akan terwujud apabila kita saling menghargai, saling toleransi, saling menjaga satu sama lain. Maka keamanan akan terwujud. Ketika keamanan terwujud, perdamaian juga akan terwujud. Untuk itu, teman-teman semuanya, ketika kita menjalankan agama Islam dengan benar, maka dengan sendirinya kita sudah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila. Karena salah satu makna dari Islam yaitu damai.
Makanya kita diperintahkan untuk senantiasa ketika bertemu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Artinya apa? Semoga keselamatan, kedamaian atas kalian. Dengan demikian, kita diajarkan untuk senantiasa menjaga perdamaian. Teman-teman, demikian yang bisa kami sampaikan tentang materi Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 dan sila ke-2. Teman-teman bisa pelajari langsung dan kerjakan tugasnya langsung di buku tema, yaitu halaman 22 sampai 27. Di situ ada contoh bacaan, ada contoh cerita yang mengandung nilai-nilai Pancasila di halaman 22. Kemudian teman-teman kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di buku. Kemudian di halaman 25, teman-teman bisa melihat gambar. Ya, teman-teman bisa melihat gambar 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan halaman 8. Ya, sampai dengan halaman 8. Nah, apa perintahnya? Teman-teman cocokkan dengan gambar. Pertama, perilaku yang mencerminkan sila pertama. Itu ada di gambar berapa? Teman-teman bisa ditulis. Kolom yang kedua, perilaku yang mencerminkan yang sesuai dengan sila yang kedua. Nah, teman-teman pilih ada di gambar yang mana. Jadi itu mudah sekali mengerjakannya, tinggal dicocokkan, disesuaikan gambar tersebut masuk dalam pengamalan nilai-nilai sila yang keberapa. Nah, demikian nanti dikerjakan di buku tema, langsung ya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Walaupun teman-teman belajar di rumah, tetap berdoa kepada Allah semoga kita bisa segera normal kembali untuk belajar. Walaupun tetap di rumah, tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.